Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifari Ahmad Darwilu akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis kestabilan dan antrian dominan pada aplikasi pemasaran makanan melalui aplikasi F dan R untuk memenuhi tugas model matematika tahun 2021. Di sini kami terdapat 4 orang kelompok. Yang pertama Fatimah Azhara, kemudian yang kedua ada Nur Wahidiatul Jannah, kemudian yang ketiga adalah Latifah Hanum, dan saya sendiri, Gifari Ahmad Darwilu. Baik, selanjutnya. Latar belakang yang kami buat dari paper kami ini adalah efek pandemi yang mengakibatkan kegiatan yang membutuhkan media perantara online. Perkembangan teknologi informasi dari komunikasi berkembang pesat, maraknya aplikasi digital pada telepon pintar mengubah pola komunikasi kita. Tak banyak kegiatan sekarang yang dilakukan tidak secara tatap muka. Begitu pula halnya dengan jasa antar makanan online. Semakin hari semakin banyak penggunaannya karena praktis, cepat, dan mudah. Kemudian di sini kami akan mencoba meneliti tentang aplikasi F dan R yang menyediakan layanan pesanan antar makanan secara online. Nah, di dalam meneliti model dinamik dari sistem aplikasi F dan R, terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada antrian pada aplikasi sistem. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tujuan dari paper kami, yaitu adalah akan dilihat pengguna smartphone yang berlangganan aplikasi F dan R di suatu daerah dan mengetahui apakah pelanggan puas dengan waktu tunggu di restoran cepat saji. Ya, jadi untuk model sistem food delivery online ini untuk aplikasi F dan R, kami bagi menjadi 2 model, yaitu yang pertama adalah model dinamik dan yang kedua adalah model antrian. Nah, tujuannya di sini kami akan mencoba mencari titik equilibrium dari model dinamik dan mencari estimasi nilai dari sistem antrian saat antrian F dan R penuh. Baik, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, akan dimodelkan hasil observasi terkait model sistem food delivery online dari aplikasi F dan R, serta dicari kestabilan dari model. Kemudian jenis model yang diaplikasikan merupakan model dinamik dari pengguna smartphone yang berlangganan aplikasi F dan R. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan apa? Yang pertama adalah didefinisikan variabel dan parameter yang terlibat dalam penyusunan model dinamik sistem food delivery online dari F dan R. Kemudian selanjutnya dibentuk asumsi-asumsi untuk memodelkan model dinamik sistem food delivery online dari aplikasi F dan R. Kemudian yang terakhir adalah dicari kestabilan dari model dinamik, kemudian disimulasikan secara numerik untuk mendapatkan interpretasi dari kestabilan sistem untuk model dinamik. Nanti untuk antrian akan ada langkah-langkah lagi. Baik, selanjutnya saya definisikan variabel dari model dinamik aplikasi F dan R, yaitu adalah NT, FT, dan RT. Di sini NT adalah proporsi populasi pengguna smartphone yang belum menggunakan aplikasi F dan R pada saat T. Kemudian yang selanjutnya adalah FT, yaitu proporsi populasi pengguna smartphone yang menggunakan aplikasi F pada saat T. Kemudian RT, proporsi populasi pengguna smartphone yang menggunakan aplikasi R pada saat T. Selanjutnya, di sini akan didefinisikan parameter-parameter yang ada pada model dinamik aplikasi F dan R, yaitu alfa, yang pertama laju penambahan pengguna smartphone yang belum mengunduh aplikasi F dan R. Kemudian yang kedua adalah beta, yaitu laju perpindahan pengguna smartphone atau N ke pengguna aplikasi F. Kemudian yang selanjutnya adalah 1 min beta, yaitu laju perpindahan pengguna smartphone N ke pengguna aplikasi R. Yang selanjutnya adalah C, yaitu laju perpindahan pengguna aplikasi F ke R karena antrian pengguna aplikasi F penuh.
Dan yang selanjutnya adalah eta, yaitu laju perpindahan pengguna aplikasi R ke F karena antrian pengguna aplikasi R penuh. Dan yang selanjutnya adalah mu, karena adalah laju berkurangnya pengguna aplikasi R karena tidak lagi menggunakan aplikasi R. Dan yang terakhir adalah sigma, yaitu laju berkurangnya pengguna aplikasi F karena tidak lagi menggunakan aplikasi F. Selanjutnya, di sini, karena sudah terbentuk parameter dan definisi, maka selanjutnya adalah dibentuk asumsi-asumsi untuk membuat model matematika dari model dinamik aplikasi F dan R. Yaitu yang pertama adalah perubahan populasi pengguna F terhadap waktu mengikuti model eksponensial. Kemudian yang selanjutnya adalah pelanggan F adalah orang yang hanya memiliki akun dan aplikasi F dengan jumlah penggunaan F di atas 50% dari total penggunaan aplikasi F setiap bulannya. Kemudian pelanggan F adalah orang yang memiliki akun dan aplikasi baik F maupun R, namun rata-rata pemesanan makanan melalui F di atas 50% dari total penggunaan F dan R dalam setiap bulannya. Kemudian populasi pengguna aplikasi F bertambah saat pengguna smartphone berinteraksi dengan pelanggan F. Populasi pengguna aplikasi R berkurang, aplikasi F berkurang karena tidak lagi menggunakan aplikasi F. Kemudian perubahan populasi pengguna R terhadap waktu mengikuti model eksponensial. Kemudian yang selanjutnya adalah pelanggan R adalah orang yang hanya memiliki akun dan aplikasi R dengan jumlah pengguna R di atas 50% dari total penggunaan aplikasi R setiap bulan. Kemudian pelanggan R adalah orang yang memiliki akun dan aplikasi baik F maupun R, namun rata-rata pemesanan makanan melalui R di atas 50% dari total penggunaan aplikasi F dan R dalam setiap bulannya. Kemudian populasi pengguna aplikasi R bertambah saat pengguna smartphone berinteraksi dengan pelanggan R. Kemudian yang selanjutnya adalah populasi pengguna aplikasi R berkurang karena tidak lagi menggunakan aplikasi R. Kemudian populasi pengguna smartphone yang belum menginstal aplikasi delivery makanan online berkurang karena menginstal aplikasi F dan R. Kemudian selanjutnya adalah populasi pengguna smartphone bertambah karena ingin menggunakan jasa delivery makanan online. Baik, kemudian saja populasi hanya dibatasi pada pengguna smartphone yang belum menggunakan dan ingin menggunakan jasa delivery makanan online, yaitu F dan R. Kemudian yang terakhir adalah perpindahan pelanggan F ke R, begitu pula sebaliknya, bukan dikarenakan terdapat interaksi, namun dikarenakan lama antrian pada F dan R sehingga pelanggan F berpindah ke R, begitu pula sebaliknya. Kemudian setelah didefinisikan parameter dan variabel, kemudian dibentuk model, maka kami akan membuat diagram transfer dari model dinamik sistem aplikasi food delivery online, aplikasi F dan R. Seperti ini, baik di situ terdapat 3 kompartemen yaitu N, F, dan R. Yang pertama ada alpha, alpha masuk ke dalam N, kemudian ada 2 panah yang keluar yaitu beta NF dan 1 min beta NR. Beta NF masuk ke kompartemen F dan 1 min beta NR masuk ke kompartemen R. Di situ ada interaksi antara N dan F dan N dan R. Kemudian selanjutnya di kompartemen F itu ada 2 panah yang masuk dan 2 panah yang keluar. 2 panah yang masuk itu adalah beta NF dan eta R. Kemudian 2 panah yang keluar adalah CF dan sigma F. Selanjutnya untuk kompartemen R sama, juga ada 2 panah yang masuk dan 2 panah yang keluar, yaitu kebalikannya dari F, yaitu 2 panah yang masuk itu 1 min beta NR dan CF. Kemudian panah yang keluar adalah eta R dan mu R. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Setelah kami dapatkan diagram transfer, selanjutnya kami bentuk model matematika dari sistem, yaitu DNDT sama dengan alpha min beta NF dikurangi 1 min beta RN, kemudian DF per DT itu sama dengan beta NF min sigma F dikurangi CF tambah eta R. Dan yang terakhir persamaan ketiga yaitu DF DT sama dengan 1 min beta NF min mu F min eta R ditambah CF. Kemudian selanjutnya setelah dibentuk model dan didapatkan model matematika yaitu persamaan 1, 2, dan 3, akan dicari titik equilibrium dari sistem, dari persamaan diferensial 1, 2, 3. Kemudian langkah pertama yaitu dimisalkan beberapa parameter dalam model matematika
dalam persamaan 1, 2, dan 3 maksud saya, mohon maaf, yaitu A1 sama dengan sigma ditambah C dan A2 sama dengan mu ditambah eta. Kemudian sehingga diperoleh hasil transformasi substitusi A1 dan A2 ke persamaan 1, 2, dan 3, yakni adalah dN dt sama dengan alfa min beta NF dikurangi 1 min beta RN, kemudian dF dt sama dengan beta NF dikurangi A1F ditambah eta R, kemudian dr dt sama dengan 1 min beta NR min A2R ditambah CF yang selanjutnya disebut persamaan 4, 5, dan 6. Kemudian selanjutnya adalah titik equilibrium. Titik equilibrium pada suatu model pada sistem persamaan diferensial itu dikatakan diperoleh jika turunannya atau turunan atau diferensial dari sistem persamaan itu sama dengan 0. Maka diperoleh dua titik equilibrium, yakni S1 sama dengan S1, F1 dan R1 dan E2, N2, F2, R2. Nah, berikut merupakan hasil titik equilibrium S1, N1, F1, R1 dengan N1 sama dengan B1 ditambah akar C1 min D1 dibagi E1. F1 sama dengan eta alfa S1 dibagi beta 1 ditambah akar C1 min D1 dan seterusnya. Kemudian R1 sama dengan min alfa S1 dikalikan beta per S1 dikalikan B1 ditambah akar C1 min D1 min A1 dan seterusnya. Dengan B1, C1, dan D1 akan didefinisikan pada slide selanjutnya. Kemudian, untuk titik equilibrium yang kedua, diperoleh N2 sama dengan B1 dikurangi akar C1 min D1 per S1, dan seterusnya. Kemudian, F2 sama dengan eta alfa E1 dibagi B1 min akar C1 min D1 dikalikan beta eta dikurangi 1 min beta, dan seterusnya. Kemudian R2 diperoleh min alfa E2 mohon maaf dikalikan beta dibagi E1 dikalikan B1 min akar C1 mohon maaf min D1 min A1 dan seterusnya. Dengan nilai B1, C1 dan D1 dan E1 pada titik equilibrium E1 dan E2 didefinisikan sebagai berikut. B1 sama dengan min alfa A1 dikurangi eta alfa C beta tambah A1 dan seterusnya sama C1 alfa kuadrat dan seterusnya, D1 4 dikalikan B-1 dikalikan beta dan seterusnya. Kemudian E1 sama dengan 2 beta alfa dikalikan beta min 1. Kemudian setelah diperoleh titik equilibrium dari model food delivery online pada aplikasi F dan R, selanjutnya akan dicari kestabilan titik equilibrium dari sistem. Selanjutnya akan diselidiki kestabilan dari titik equilibrium E1 dan E2. Nah, langkah awalnya yaitu dengan dimisalkan dN per dt, df per dt, dan dr per dt didefinisikan sebagai fungsi G1, G2, dan G3 atas variabel N, F, dan R. Sehingga diperoleh G1 NFR itu sama dengan dN per dt alfa min beta NF kurangi 1 min beta RN, dan G2 NFR itu df per dt dan seterusnya. Kemudian G3 NFR itu sama dengan dr per dt sama dengan dan seterusnya. Baik, selanjutnya langkah selanjutnya adalah dibentuk matriks Jacobian dari G1, G2, dan G3 yang diturunkan secara parsial terhadap NFR. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk Jacobian titik equilibrium S1, N1, F1, dan R1 diperoleh min beta F1 dikurangi 1 min beta R1, kemudian min beta N1 dan min 1 min beta N1 dan seterusnya. Kemudian diperoleh dari Jacobian dari titik equilibrium S1 diperoleh persamaan karakteristik yaitu lambda pangkat 3 ditambah lambda kuadrat dikalikan min F1 beta min R1 beta ditambah R1 ditambah eta mu ditambah C ditambah sigma ditambah N1 beta dikurangi N1 ditambah lambda dan seterusnya sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan bagian real dari nilai eigen bernilai negatif dari persamaan karakteristik untuk titik equilibrium S1 digunakan kriteria Hurwitz, yaitu bentuk persamaannya adalah A0 lambda pangkat 3 ditambah A1 lambda kuadrat ditambah A2 lambda ditambah A3 sama dengan 0. Mohon maaf ini ada kesalahan. Kemudian dengan A0 sama dengan 1, A1 sama dengan min 1,
min F1 beta dikurangi R1 beta ditambah L1 ditambah eta mu dan seterusnya, dan A2 dikurang adalah min F1 beta eta mu dikurangi R1 beta eta mu ditambah F1 N1 beta dan seterusnya, dan yang terakhir A3 adalah F1 N1 kuadrat B pangkat 3 ditambah F1 N1 beta kuadrat eta mu min F1 N1 kuadrat beta kuadrat dan seterusnya. Dari matriks Hurwitz, kita dapat menyelidiki bahwa berdasarkan kriteria Hurwitz, determinan matriks Hurwitz yaitu sebagai berikut. H, matriks Hurwitz didefinisikan sebagai H dan yaitu A1, A3, 0, 1 dan seterusnya, yaitu dengan delta 1 sama dengan A1, mutlak A1 lebih dari 0, dan delta 2 sama dengan A1, A3, 1, 2 lebih dari 0, dan delta 3 adalah A1, A3, dan seterusnya lebih dari 0. Karena delta 1 lebih dari 0, delta 2 lebih dari 0, dan delta 3 lebih dari 0, dengan syarat R1, eta mu, C, sigma, dan seterusnya lebih dari F1, beta, eta mu, tambah R1, beta, eta mu, dan seterusnya. Kemudian syarat kedua adalah F1, N1 kuadrat, beta pangkat 3 ditambah F1, dan seterusnya itu lebih dari F1, N1 kuadrat ditambah 2F1, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, syarat terakhir adalah min F1 beta, min R1 beta, ditambah R1, ditambah eta mu, dan seterusnya dikalikan min F1 beta, dan seterusnya lebih dari F1 N1 kuadrat beta, ditambah F1 N1 beta kuadrat, dan seterusnya. Maka berdasarkan kriteria Hurwitz dapat dinyatakan bahwa akar-akar persamaan pada Jacobian di titik equilibrium S1 memiliki bagian real negatif sehingga titik equilibrium S1, N1, F1, R1 stabil secara asimtotik. Selanjutnya, untuk Jacobian titik equilibrium E2, N2, F2, dan R2. Di sini kita peroleh matriks Jacobiannya yaitu min beta F2, min 1 min beta, R2, min beta N2, dan seterusnya, sehingga diperoleh persamaan karakteristik dari hasil determinannya yaitu adalah lambda pangkat 3 ditambah lambda kuadrat dikalikan min F2 beta, min R2 beta, ditambah R2, ditambah eta mu, dan seterusnya, ditambah lambda, dan seterusnya, sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan dari matriks Hurwitz ini bahwa berdasarkan kriteria Hurwitz, determinan matriks Hurwitz yaitu sebagai berikut. H sama dengan A1 dan seterusnya, sama seperti E1, yaitu dengan delta 1 dan delta 2 dan delta 3 sama seperti titik equilibrium S1. Sehingga karena delta 1 sama lebih dari 0, delta 2 lebih dari 0, dan delta 3 lebih dari 0, dengan syarat R2 ditambah eta mu, ditambah C, ditambah sigma, dan seterusnya, lebih dari F2 beta, ditambah R2 beta, ditambah N2, kemudian syarat kedua F2 N2 beta, ditambah N2 beta C, dan seterusnya lebih dari F2 beta eta mu, dan seterusnya. Kemudian lebih dari F2 N2 kuadrat beta kuadrat, ditambah 2 F2 N2 beta kuadrat C, dan seterusnya lebih dari F2 N2 kuadrat beta pangkat 3. Maka berdasarkan kriteria Hurwitz dapat dinyatakan bahwa akar-akar persamaan pada Jacobian di titik equilibrium E2 memiliki bagian real negatif sehingga titik equilibrium E2, N2, F2, R2 stabil secara asimtotik. Selanjutnya akan dianalisis model antrian dari sistem model aplikasi food delivery online, aplikasi F dan R. Di sini akan dibahas mengenai analisis dari model antrian online food delivery. Pertama akan diestimasikan nilai dari C dan eta yang telah dibentuk pada model dinamik pada sistem persamaan 1, 2, dan 3 untuk titik equilibrium S1 dan E2. Kemudian pada sistem model antrian akan diestimasikan pada sistem pelayanan estimasi pada titik equilibrium S1 untuk sistem pelayanan aplikasi F. Model antrian yang digunakan di sini adalah menggunakan jenis MM110, sehingga artinya kapasitas sistem terbatas sebanyak 10. Pelanggan observasi dilakukan pada pukul 10 sampai 10.15 dengan banyak server adalah 1.
kemudian waktunya adalah 15 menit, dan dibentuk asumsi yang terdapat pada sistem pelayanan aplikasi F, yaitu banyak pesanan rata-rata yang masuk melalui aplikasi F per satuan waktu, yaitu lambda 2 pelanggan tiap 3 menit. Kemudian banyak pengguna aplikasi F yang dilayani per satuan waktu, yaitu mu 2 pelanggan tiap 3 menit. Nah, karena lambda per mu sama dengan 2, maka dapat kita definisikan lambda loss yang terdapat pada sistem pelayanan aplikasi F untuk estimasi nilai C, dan diperoleh estimasi dari nilai C adalah 0,18. Kemudian estimasi pada kestabilan S1 untuk sistem pelayanan aplikasi R hampir sama. Kemudian kami menggunakan di sini jenis MM19 tak hingga, artinya kapasitas sistem terbatas sebanyak 9 pelanggan observasi dilakukan pada pukul 10 sampai 10 lebih 9 WIB. Dibentuk asumsi yang terdapat pada sistem pelayanan aplikasi R, yaitu banyak pesanan rata-rata yang masuk melalui aplikasi R per satuan waktu, itu lambda sama dengan 3, yaitu satuan pelanggan tiap menit. Dan kemudian banyak pengguna aplikasi R yang dilayani per satuan waktu, yaitu mu sama dengan 3, yaitu satuan pelanggan tiap menit. Kemudian karena lambda per mu sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1, maka diperoleh lambda loss itu sama dengan lambda loss itu sama dengan lambda PN, sehingga dapat diestimasikan eta sama dengan 0,3. Kemudian selanjutnya, yaitu estimasi pada kestabilan titik equilibrium E2 untuk sistem pelayanan aplikasi F. Nah, di sini sama, model antrian yang digunakan MM19 tak hingga, yaitu tak terbatas sebanyak 9 pelanggan, dan dilakukan pada pukul 10 sampai 10 lebih 9, kemudian dibentuk asumsi yang terdapat pada sistem pelayanan aplikasi F. Sama, banyak pesanan rata-rata yang masuk melalui aplikasi F per satuan waktu, yaitu lambda sama dengan 3 pelanggan tiap 3 menit, dan banyak pengguna aplikasi F, yaitu mu sama dengan 3 pelanggan tiap 3 menit. Nah, di sini diperoleh estimasi dari C, yaitu 0,3 dengan penjelasan yang sama seperti sebelumnya. Kemudian estimasi pada kestabilan equilibrium E2 untuk sistem pelayanan aplikasi R. Sama, menggunakan MM19 tak hingga, kapasitasnya 9, untuk waktunya sama 10 sampai 10 lebih 9, kemudian dibentuk asumsi yang terdapat pada sistem pelayanan aplikasi R, yaitu banyak pesanan rata-rata yang masuk melalui aplikasi R, yaitu persatuan waktu lambda sama dengan 3. Kemudian banyak pengguna aplikasi R yang dilayani persatuan waktu, yaitu mu sama dengan 3. Kemudian diperoleh estimasi dari eta sama dengan 0,3. Kemudian selanjutnya dilakukan simulasi pada sistem pada model dinamik yang telah dibentuk. Nah, setelah diperoleh titik equilibrium dan kestabilan model serta estimasi dari C dan eta, selanjutnya akan disimulasikan secara numerik pada model food delivery online. Simulasi pada model food delivery online digambarkan dalam bentuk grafik dengan menggunakan nilai awal pada setiap variabel dan parameter yang telah didefinisikan pada model. Nah, berikut merupakan nilai-nilai awal untuk parameter-parameter yang terdapat pada model dinamik untuk titik equilibrium N1, yaitu E1 sama dengan N1, F1, dan R1, yaitu alfa sama dengan 0,12, beta 0,1, 1 min beta 0,9, sigma 0,45, si 0,18, eta 0,3, dan mu 0,02. Nah, di sini diperoleh grafik dengan legenda seperti untuk berwarna merah itu adalah smartphone, biru yaitu pengguna aplikasi F, dan hijau itu aplikasi R. Nah, di sini menyatakan proporsi setiap barisnya, proporsi dari pengguna aplikasi smartphone dan aplikasi F dan aplikasi R. Di sini terlihat bahwa grafik awalnya itu melandai, kemudian lama-lama itu garis lurus pada membentuk garis stabil atau konsisten pada di titik tertentu dari smartphone dan F dan R. Di sini diartikan bahwa grafik berwarna merah menunjukkan proporsi populasi pengguna smartphone, biru menunjukkan proporsi populasi aplikasi F, dan hijau proporsi populasi aplikasi R. Dari ketiga grafik tersebut menjelaskan bahwa proporsi populasi pengguna smartphone dengan nilai awal 0,8 dan proporsi populasi aplikasi F dengan nilai awal 0,6
mula-mula turun terus secara drastis, berbeda dengan proporsi populasi aplikasi R dengan nilai awal 0,2 yang justru naik secara signifikan. Awalnya proporsi populasi pengguna smartphone ini menurun hingga bulan ke-8 dan setelah bulan ke-8 populasi pengguna smartphone itu kemudian meningkat dan seiring berjalannya waktu proporsinya konstan dengan nilai 0,256. Kemudian proporsi F juga konstan dengan nilai 0,245 dan nilai proporsi R itu terus menurun dan stabil pada 0,494. Pada kondisi ini, perubahan populasi ketiga populasi stabil asimptotik di sekitar titik equilibrium E1 yaitu sama dengan 0,256 dan 0,2447 dan yang terakhir adalah 0,493. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah grafik nilai proporsi populasi N. Di sini terlihat bahwa untuk populasi N dapat dibaca bahwa akan konstan pada 0,256 terlihat pada garis merah yang sudah dikotaki, garis merah yang sudah diberikan tanda kotak. Kemudian yang selanjutnya adalah grafik nilai proporsi populasi F. Terlihat di sini untuk grafik berwarna biru ya. Di situ terlihat bahwa adalah nilainya adalah 0,245. Kemudian yang terakhir adalah grafik nilai proporsi untuk populasi R yaitu 0,493. Kemudian yang selanjutnya adalah simulasi numerik untuk titik E2, N2, equilibrium kedua yaitu N2, F2 dan R2. Di sini juga diberikan beberapa nilai awal untuk parameter yang telah didefinisikan yaitu alfa sama dengan 0,15, beta sama dengan 0,2, 1 min beta 0,8, sigma 0,4, si 0,3, eta 0,3, mu dan mu 0,02. Nah, di sini terlihat untuk grafik proporsi pengguna smartphone atau N itu dinotasikan dengan garis merah, kemudian pengguna aplikasi F, proporsi pengguna aplikasi F yaitu dinotasikan dengan garis biru, dan proporsi penggunaan aplikasi R itu dinotasikan dengan garis hijau. Nah, di sini pada gambar ini atau gambar kelima dinyatakan bahwa grafik berwarna merah, hijau, dan biru di sini adalah menyatakan proporsi, dan dari ketiga grafik menjelaskan bahwa proporsi populasi pengguna smartphone dan R mula-mula dia naik dan kemudian akan semakin konstan untuk aplikasi F dinilai aplikasi untuk pengguna smartphone di titik 0,441 dan aplikasi R di titik 0,378. Kemudian dilihat pada aplikasi F, awalnya turun dan kemudian lama-lama awalnya turun secara drastis dan lama-lama konstan pada titik 0,185. Maka diperoleh bahwa kondisi ini perubahan proporsi ketiga populasi stabil asimptotik pada titik equilibrium E2 dengan nilai 0,441, 0,185 dan 0,378. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan grafik nilai proporsi populasi N. Ya, proporsi populasi N konstan pada titik 0,441 ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Kemudian yang F itu awalnya turun secara drastis dan lama-lama konstan sejumlah 0,186 atau 0,185. Kemudian yang terakhir adalah grafik nilai proporsi populasi R yang meningkat secara drastis, kemudian lama-lama konstan sejumlah 0,378. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan di sini adalah yang diperoleh dari analisis model dinamik, analisis kestabilan model dinamik dan model antrian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model dinamik pada sistem aplikasi food delivery online diperoleh pada persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian diperoleh 2 titik equilibrium model yakni S1 dan E2 atas variabel N, F, dan R. Kemudian yang ketiga adalah kestabilan yang diperoleh dari titik equilibrium E1 dan E2 stabil secara asimptotik. Kemudian yang keempat diperoleh estimasi untuk nilai C 0,18, eta 0,3 untuk kestabilan titik equilibrium E1 serta estimasi parameter C 0,3 dan eta 0,3 untuk titik equilibrium E2.
Kemudian yang terakhir adalah simulasi grafik untuk populasi NFR menginterpretasikan bahwa titik equilibrium S1 dan E2 stabil secara asimptotik. Baik, ini daftar pustakanya dan kemudian sekian dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.